sedang memperhatikan sidang paripurna DPR yang menyepakati asumsi makro RE-APBN 2024 yang sesungguhnya banyak asumsi agar terlihat bagus tok. Yowis, lanjutkan. Efek dari melihat anggaran itu, hati kecil ini menjerit. Namun pastinya namanya menjerit dalam hati, siapa yang mendengar sih? Yang keluar dari mulut hanya sebuah kata, kok begini amat bernegara ya? Nggak berdaulat banget cara kelolaan keuangannya ya? Contoh nih ya, contoh. Mengapa kita berani hutang 1 juta dolar ke IMF tapi tidak berani hutang 10 miliar ke Bank Indonesia? Uang hasil printing money tentunya. Hutang IMF pakai jaminan. Hutang BI printing money juga pemerintah berikan jaminan. Proyeknya sama-sama, katakanlah sama-sama membangun IKN misalnya. Sekali lagi kita bahas, kita sekarang berani ngutang IMF 1 juta dolar, kok nggak berani ngutang ke BI 10 miliar rupiah? Tentunya yang BI adalah printing money. Apa jawabannya? Wahai pejabat sekali lagi, apa jawabannya? Sekarang kita ke sistem pajak. Bayangkan, Anda menerima uang. Katakan, saya menerima uang dari Anda. Dan Anda adalah orang yang taat pajak. Jadi uang yang 5 juta katakanlah, Anda berikan ke saya adalah uang yang sudah bersih, sudah bayar pajak. Lalu saya sebagai penerima, uang itu dalam catatan pajak adalah pendapatan. Dan saya kena pajak lagi, tinggal 4 juta. Lalu saya belanjakan barang, saya kena pajak lagi 10%. Pemilik barang yang menerima uang saya akan kena pajak pendapatan lagi. Lalu barang itu saya jual, pendapatan saya kena pajak lagi. Itu lama-lama duit 5 juta pajaknya bisa-bisa 2-3 juta rupiah jumlahnya. Ini sungguh menyebalkan karena uang pajaknya kemana, dan apalagi kalau lihat postur keuangan negara di RAPBN selama ini, palingan buat masyarakat terasa langsung, nggak lebih dari 20%-nya. Sisanya untuk gaji pegawai, belanja rutin negara, proyek-proyek, cicilan, hutang negara. Kalau ditanya, mana yang buat pertahanan bela negara dengan memiliki satelit atau ribuan drone perang dan alat surveillance atau pengawas yang buat Indonesia untuk menjadi negara superpower dan global player? Mana yang buat membangun pendidikan agar 1 juta orang Indonesia punya ilmu sains dan ilmu teknologi per tahunnya? Mana buat nelayan untuk punya kapal? Mana yang buat pupuk agar petani kalau perlu dapat pupuk gratis? Yang intinya membuat bukan hanya Indonesia survive, tapi Indonesia menjadi negara ber-GDP per kapitanya jadi 15.000 dolar standar negara maju. Dari sekarang yang hanya 4.400 dolar. Yang selama 8 tahun hanya naik 1.000 dolar. Mana programnya agar naik 10.000 dolar per kapita? Mana ya di postur RAPBN itu? Oke, ada lagi yang harus kita bahas dan ini sangat penting. Selain keuangan, kita ini banyak hal yang harus kita tentukan. Lalu kita urai, lalu kita rancang, dan lalu kita bangun negara ini ke depannya. New mind adalah pikiran baru. New mind adalah new direction, arah baru. New mind adalah new age, zaman baru. Decoupling, lepas dari keterikatan masa lalu yang memberatkan, yang salah, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih cocok, lebih Nusantara. Kembali ke akar budaya, kembali ke kekuatan tanah air. Salah satunya adalah mengangkat budaya logam, mengangkat budaya agrikultur, dan mengangkat budaya maritim. Kalau kita ingin membangun rumah, katakan, maka awalnya kita membayangkan apa saja isi rumah tersebut. Misalnya ada 4 kamar mandi, ditambah 2 kamar mandi pembantu, dan untuk tamu 4 kamar tidur plus 2 kamar pembantu dan kamar tamu, 2 ruang makan, 1 untuk tamu, 1 untuk keluarga, 1 dapur kotor, 1 dapur bersih, ada ruang olahraga, gym, fitness, sauna, dan tempat tidur untuk massage, ada karaoke, ada cinemas, ada garasi untuk 4 mobil, ada courtyard halaman tengah yang penuh pohon tinggi untuk menerima tamu dan ruang terbuka di tengah bangunan, ada backyard halaman belakang penuh taman bunga untuk private, ada rooftop untuk melihat pemandangan kota dan langit. Setiap kamar tidur ada standing closet, ada bathtub, ada ruang perpustakaan, ada ruang belajar, ada ruang kerja, ada ruang untuk berkarya, melukis, mengukir, ada ruang hobi, ruang musik, ada ruang games, biliar, pinball, jukebox, ada ruang bawah tanah untuk menyimpan barang, ada ruang pamer karya seni, koleksi lukisan, patung, ada command center yang terkoneksi dengan seluruh jaringan bisnis Anda untuk melihat dashboard, sales hari ini berapa, produksi hari ini berapa, profit hari ini berapa, investasi Anda hari ini kemana, dan banyak lagi detail yang Anda inginkan untuk rumah Anda. Setelah itu, arsitek Anda panggil untuk mendesain dan membuat rincian struktur serta detail procurement barang yang Anda butuhkan, mutu yang Anda harapkan, selain fungsi dan fashion bangunan yang Anda impikan. Lalu kontraktor Anda tunjuk untuk membangun, dan terakhir, Anda menyiapkan butler yang mengurus rumah Anda dan harus dipastikan ada pelumas dana untuk memelihara semua itu. Kita ke Wakanda.
desain negara ini mau kemana? Rinciannya mau ada apa aja? Siapa yang mengarsiteknya? Siapa yang membangunnya? Dan dari mana uang untuk membangun dan memeliharanya? Bagaimana sistem keamanannya kalau ada yang sirik, nggak suka sama kita? Apa kekuatan mereka? Apa geng anak nakal di sekitar wilayah kita? Siapa premannya? Siapa tukang palaknya? Bagaimana solusinya mengamankan agar harta kita nggak dicolong? Bagaimana memastikan orang dalam rumah Indonesia tidak nakal? Dan apa hukumannya kalau mereka mencuri barang kita di dalam? Kembali ke membangun rumah. Kalau uangnya baru bisa beli tanah, gaji pas-pasan, cicilan banyak, ya nggak usah gaya-gayaan pakai beli pesawat tempur bekas yang mahal, pakai mau pindah lalu bikin rumah di seberang lautan, ya entar dulu deh. Cukup pastikan orang serumah pada kenyang, pada sehat, pada belajar yang pinter sampai ke negeri seberang kalau perlu, pada main yang jauh deh. Dan pastikan kita semua bahagia lahir batin. Sahabat, sejauh ini, paham kan? Dalam cara menghitung hutang negara, agaknya selama ini pemerintah sepertinya belum bisa mendeskripsikan sepenuhnya konsep hutang atau ada yang sengaja ditutupi. Tetapi kita berprasangka baik dulu dan mengingatkan ke sesama agar kita bisa menjadi negara terbaik di dunia. Kita jangan pernah lalai mengambil kesempatan atau mengambil beberapa peluang utama Indonesia. Salah satunya adalah keunggulan demografi di mana usia produktif akan Indonesia capai di tahun 2030 dan keunggulan hilirisasi hasil alam yang jangan industrinya dikuasai asing dengan alasan tidak punya modal. Habis itu aset kita diambil asing jadinya. Yang berikutnya adalah cara mengelola hutang pemerintah. Hutang pemerintah selama ini, apa yang dicatat dan diakui oleh pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat yang terdapat neraca keuangan seharusnya menggambarkan semua jumlah hutang negara. Sementara hutang yang dicatat selama ini dalam setiap keterangan dan penjelasan yang dilakukan oleh pemerintah tentang hutang adalah kita belum melewati batas dan belum melanggar ketentuan konstitusi. Itu saja narasinya diulang-ulang. Namun sesungguhnya narasi pemerintah dan konsep hutang itu harus diperbaiki nalar berfikirnya. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan selalu mengatakan utang RI masih 39% dari PDB. Kemudian membandingkannya dengan utang Amerika, utang Inggris, utang Jerman, dan Jepang yang hampir 200% terhadap PDB. Sebenarnya perbandingan itu tidak apple to apple atau tidak fair. Karena yang dicatat oleh pemerintah 39% PDB itu hanya utang terkait pembiayaan APBN. Sebetulnya pemerintah punya hutang lain yang memberikan resiko kepada APBN dan keuangan negara. Ini poin yang berkali-kali kita minta pemerintah untuk jujur. Kalau kita mengacu pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, ayat 3 menyebutkan rasio hutang pemerintah maksimal 60% dari PDB. Rasio 60% ini tidak disebutkan rasio hutang atas pembiayaan APBN, tetapi dinyatakan rasio atas hutang yang bersifat umum. Rasio 60% tidak ada pada norma pasal, tapi dicantumkan dalam penjelasan undang-undang. Hal itu konstitusional, jadi harus semua hutang dilaporkan. Kita sudah lama teriak-teriak mengusulkan agar penyebutan angka rasio hutang itu untuk disebutkan pada batang tubuh undang-undang dan bukan pada penjelasan undang-undang. Namun pemerintah terus menolak. Ada apa? Mengapa menolak? Kembali ke topik. Kenapa kita perlu menghitung semua hutang? Karena untuk memitigasi resiko gagal bayar yang harus dimulai dari sistem pencatatan yang benar. Di Singapura misalnya, tabungan warga Indonesia dicatat sebagai hutang oleh negara. Ada pelajaran saat Krismon di tahun 1998. Semua hutang swasta tiba-tiba menjadi kewajiban pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk membail out hutang swasta. Itu akibat kita tidak memitigasi risiko hutang. Jadi hutang zaman Pak Harto yang semulanya 900 triliun tiba-tiba melonjak menjadi 1.400 triliun lebih karena ada tambahan 600 triliun utang baru akibat bailout utang swasta di BLBI dan menerbitkan obligasi rekap untuk itu. Yang mengerikan, apabila saat itu utang Indonesia adalah 7.500 triliun, akan resiko alami lonjakan utang karena ada angka utang yang tidak tercatat. Oleh karena itu pada utang BUMN harus diakui sebagaimana sistem akuntansi pemerintah yang disepakati di IFRS, standar pelaporan akuntansi, di mana sebagai pemegang saham kita mengakui saham tapi tidak mencatat utang di aset pemerintah. Ini salah sebenarnya. Padahal kalau belajar dari sejarah, resiko sebagai pemegang saham hutang BUMN oleh pemerintah digolongkan sebagai contingency debt. Sehingga dengan alasan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maka tidak dicatat dalam resiko pencatatan hutang adalah salah besar. BUMN itu aset negara. Jadi kalau berhutang ya hutang negara. Istilah negara dipisahkan dalam pengelolaan adalah benar. Regulator tidak cawe-cawe bisnisnya. Namun dalam masalah resiko bisnis termasuk hutang harus dikendalikan. Jadi kalau ada BUMN rugi atau dikorup pejabatnya
yang melakukan itu boleh dikategorikan melakukan kejahatan subversi. Hukum mati di tempat juga boleh. Baik, kita perdalam masalah hutang terlebih dahulu. Dalam kasus-kasus BUMN yang dipilotkan seperti pabrik kertas Leces, Merpati, kertas Basuki Rahmat, dan lain-lain, kan pemerintah bertanggung jawab penuh lalu menggunakan skema APBN pembayarannya. Yang paling akhir adalah kasus Jiwasraya sebesar 20 triliun. Itu mempengaruhi postur belanja APBN melalui mekanisme PMN atau penanaman modal negara yang menjadi kunci. Bahwa resiko utang itu mempengaruhi langsung cara kita mengelola ruang fiskal APBN. Karena kita hanya mencatat aset dan tidak mencatat hutangnya. Padahal angka 20 triliun itu semula tidak nampak dalam neraca kita. Walaupun ada. Kita lanjut. Dalam kasus BUMN Garuda yang gagal membayar leasing lalu di PKPU kan, itu juga tidak tergambar sebelumnya dalam neraca APBN. Hanya tergambar bahwa kita punya modal sekian triliun di Garuda. Pengeluaran atau belanja PMN itu digunakan untuk membayar BUMN yang bangkrut. Padahal itu membayar utang, tapi dicatat sebagai penanaman modal negara. Kemudian dana pensiun PNS juga tidak dicatat atau tidak dicadangkan. Hanya dicadangkan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo terkait Asabri dan Jiwasraya yang jatuh masa manfaat simpanannya yang dibayar oleh APBN via Asabri. Beban langsung bulanan pensiun dikeluarkan tapi tidak pernah dicadangkan sebelumnya. Padahal kalau tidak disediakan mekanismenya, hal itu akan terus menjadi beban APBN terus menerus. Kedepan kebutuhan perubahan sudah sangat urgent. Dibangun konstruksi dana pensiun itu seperti apa, metodenya apa, penghitungannya bagaimana, ASN pusat seperti apa, dan ASN daerah seperti apa. Begitu juga TNI dan Polri. Itu akan mengoverhaul secara besar-besaran cara menghitung dana pensiun. Hal yang memberikan dampak aktuaria karena negara memang harus menanggungnya. Kalau dana pensiun terjadi gagal bayar, maka yang menanggung adalah APBN. Untuk itu, kita sangat menekankan kepada pemerintah, utamanya Menteri Keuangan yang harus mengambil keputusan politik penting untuk memperbaiki cara kita mencatat. Dari itu, kita akan tahu berapa persen rasio resiko hutang, manfaatnya resiko gagal bayar bisa diantisipasi baik di BUMN atau di surat utang negara dan di dana pensiun. Sayangnya Menteri Keuangan ketika disampaikan hal-hal seperti ini tidak pernah menyambut dengan baik. Kenapa ya? Kan utang itu ada 3 kategori. 1 utang pembiayaan APBN, 2 utang BUMN atau contingency debt, 3 utang aktuaria, kewajiban dana pensiun kepada ASN dan TNI Polri. Kok yang diakui hanya yang nomor 1 ya? Peace.